Halo teman-teman semua, kami dari kelas TPB 4, kelompok 4, yang beranggotakan Valentina Sihombing, lalu M. Rizky Jayakusuma, Ezra Putri Tampu Bolon, Marleta Cornelia Leander, dan Ratu Keisha Jasmine Denova. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Nah, apakah kalian tahu apa itu hukum Bernoulli? Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan penemu hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Ia membuat bentuk persamaan yang berlaku untuk aliran fluida terhenti dan aliran tak terhenti. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu yang dapat mengartikan sesuatu yang berada di sekitar. Nah, lalu apa sih prinsip dari hukum Bernoulli? Prinsip Bernoulli adalah salah satu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida yang menjelaskan terkait adanya peningkatan dalam fluida. Peningkatan fluida ini akan memunculkan suatu penurunan terhadap tekanan aliran yang terdapat pada aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli adalah hasil penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, hukum Bernoulli itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya ketika tangki air bocor, lalu ketika kita mengendarai sepeda motor, dan bagian belakang baju pengendara tersebut terbang dan menggembung. Lalu, saat kita menekan ujung selang air agar pancuran airnya semakin menjauh. Dan yang keempat, ada gaya angkat pesawat. Pengertian tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu tekanan fluida. Biasanya tabung pitot memiliki fungsi yang digunakan untuk mengukur suatu kecepatan dari pesawat, kecepatan udara, dan gas pada aplikasi industri. Tabung pitot diciptakan oleh insinyur Prancis yang bernama Henri de Pitot. Tabung pitot sederhana terdiri dari dua tabung yang mengarah secara vertikal langsung ke dalam aliran fluida. Tabung ini berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan pergeseran tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Adapun prinsip kerja tabung pitot yaitu yang pertama, udara akan masuk melalui lubang pertama dan kemudian mengisi seluruh ruang. Setelah udara melewati lubang pertama untuk mengisi penuh ruang, udara akan tetap diam. Udara yang melewati lubang kedua akan selalu mengalir, dan kecepatan udara yang mengalir melalui lubang pertama jauh lebih rendah daripada kecepatan udara yang mengalir melalui lubang kedua. Tabung pitot dasar terdiri dari sebuah pipa yang mengarah langsung ke fluida. Pada intinya, tabung pitot menggunakan prinsip Bernoulli untuk mengukur kecepatan udara dengan mengubah energi kinetik udara menjadi energi potensial. Tabung pitot sudah banyak digunakan, yaitu contohnya pada pesawat terbang. Apabila alat ini digerakkan atau diletakkan dalam badan pesawat terbang, sehingga ketika udara masuk melalui lubang pertama, maka akan bergerak ke dalam manometer. Selanjutnya, ketika udara bergerak masuk ke dalam lubang kedua, juga akan kembali menuju ke manometer. Sehingga hasil yang didapatkan ketika udara masuk pada kedua lubang, yakni pada lubang pertama dan lubang kedua, akan terjadi perbedaan ketinggian. Pipa yang mengukur tekanan statis atau P1 terletak secara radial pada batang yang dihubungkan ke skala pengukuran. Tekanan pada ujung pipa di mana fluida masuk merupakan tekanan stagnasi dinamis atau P2, dan kedua pengukuran tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam persamaan Bernoulli untuk mengetahui alirannya dan untuk mengetahui persamaan perhitungan kecepatan flow-nya dengan menggunakan persamaan Bernoulli yang dirumuskan sebagai berikut, yakni rumusnya
Rho 1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Karena V1-nya sama dengan 0 dan H1 sama dengan H2, maka persamaannya menjadi rho 1 sama dengan rho 2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis bahwa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, maka diperoleh rho 1 sama dengan rho 2 ditambah rho aksen dikali G dikali H. Jadi, kedua persamaan di atas dapat digabungkan menjadi rho 2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat sama dengan rho 2 ditambah rho aksen dikali G dikali H. Dan kita hilangkan rho 2-nya, maka persamaannya menjadi V2 kuadrat sama dengan rho aksen dikali G dikali H per 1/2 dikali rho. Dan persamaan terakhirnya menjadi V2 sama dengan akar 2 dikali rho aksen dikali G dikali H per rho. Proses pembuatan tabung pitot beserta hasilnya. Pertama, gunting bagian bawah botol. Lalu lubangi bagian bawah botol. Masukkan selang yang sudah diisi cairan ke lubang pada botol. Lalu tekuk salah satu bagian selang ke samping dan rekatkan selang yang sudah ditekuk dengan selotip. Lakukan percobaan dengan cara meniup dari arah selang yang ditekuk. Hasilnya, terdapat perbedaan ketinggian pada cairan yang ada di dalam selang. Hal ini terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam menyebabkan perubahan ketinggian cairan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tabung pitot. Untuk kelebihannya, diantaranya yang pertama memiliki susunan yang sederhana, yang kedua relatif mudah didapat dan murah, yang ketiga tidak memerlukan adanya kalibrasi, dan yang keempat pressure drop alirannya kecil. Untuk kekurangan dari tabung pitot diantaranya yang pertama keakuratannya rendah untuk beberapa aplikasi, yang kedua pipa harus disusun lurus dengan kecepatan aliran agar mendapatkan hasil yang baik. Baik, di sini kita masuk ke soal, yaitu soalnya sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 750 kg per meter kubik. Jika kelajuan udara yang diukur adalah 80 meter per sekon, maka jenis udara 0,5 kg meter per kuadrat. Lalu tentukan perbedaan tinggi cairan dalam pipa dengan menggunakan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Di sini didapat rumus yaitu V sama dengan akar 2 rho M dikali G dikali H per rho. Karena akar ingin kita hilangkan, jadi kita kuadratkan di kedua sisi, yaitu jadi V kuadrat sama dengan 2 rho M dikali G dikali H per rho. Kemudian, rho-nya kita pindah ruas menjadi rho V kuadrat sama dengan 2 dikali rho M dikali G dikali H. Karena yang ingin kita cari adalah tinggi atau H, maka rumusnya jadi H sama dengan rho V kuadrat per 2 rho M dikali G. Karena semua udah kita ketahui, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu H sama dengan 0,5 dikali 80 dikali 80 per 2 dikali 750 dikali 10, dan dia dapat hasil yaitu 32 per 150 atau sama dengan 0,2 meter atau 20 cm. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.